Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sesi 0001 yang beranggotakan saya sendiri Ilham Nazikri dengan NIM 23338012, lalu Fajar Anugrah dengan NIM 23338074, lalu Haris Asih Sidiki Lubis dengan NIM 23338011. Yang mana kami akan mengerjakan 10 soal pembahasan aljabar yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Primawati SSI MSI. Berikut video penjabarannya. Baik, yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Di sini saya memiliki dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lalu kita akan menghubungkan antara vektor A dengan vektor B, yang dimana akan didapatkan hasil vektor A ditambah vektor B, yang dimana ini juga disebut dengan resultan vektor. Baik, untuk yang pertama kita akan memisalkan, yaitu vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 4k. Lalu vektor B sama dengan i kurang j tambah 2k. Lalu kita akan memindahkan vektor tersebut dalam bentuk kolom, yang dimana vektor A ditambah vektor B dikolomkan menjadi 2, 3, dan 4 ditambah 1 min 1 dan 2. Lalu kita tinggal menjumlahkan antara vektor A dengan vektor B, didapatkan hasil 3, 2, dan 6. Lalu selanjutnya pengurangan vektor, di mana saya memiliki vektor A dan vektor B seperti soal pada yang di awal tadi, yang dimana vektor A menunjukkan arah seperti ini, lalu vektor B menunjukkan arah ke arah kanan, yang dimana cara pengurangan vektor yaitu dengan membuat lawan arah vektor B, lalu menghubungkan antara vektor A dan vektor B. Jadi dapatkan hasil vektor A dikurang vektor B. Jadi vektor A dikurang vektor B, kita masukkan angka-angka yang di soal penjumlahan vektor ke pengurang vektor. 2, 3, dan 4 dikurang 1 min 1 dan 2. Maka kita tinggal mengurangi, yaitu didapatkan hasil 1, 4, dan 2. Materi selanjutnya yaitu perkalian titik atau perkalian dot. Kita memiliki soal yaitu diketahui panjang vektor A sama dengan 3 dan vektor B sama dengan 4. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 45 derajat, hitunglah A dot B. Penyelesaiannya yaitu vektor A dot vektor B, di mana kita hanya akan mengalihkan antara vektor A dengan vektor B, lalu dikalikan dengan cos theta. Yang dimana ini merupakan rumus tetap untuk perkalian titik kalau diketahui sudutnya. Lalu kita masukkan angka vektor A ke dalam, yaitu 3, dan vektor B 4, cos 45. Jadi didapatkan hasil 3 dikali 4, cos 45 yaitu setengah akar 2. Didapatkan hasil 6 akar 2. Baik, materi yang keempat yaitu perkalian silang. Kita memiliki soal yaitu diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 5k, dan juga vektor B i tambah 4j kurang k 3k. Tentukan vektor A dikali vektor B. Penyelesaiannya yaitu ini merupakan rumus untuk perkalian silang. Yang pertama, IJK dan X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam, yang dimana 2 merupakan hasil dari vektor A, dipindahkan. Lalu 3 merupakan ini, lalu ini. Lalu X2-nya yaitu dari I, Y2-nya yaitu 4 dimasukkan ke dalam, Z2-nya yaitu 3K dimasukkan. Lalu kita lanjutkan dengan perkalian ini, dikali ini, lalu ini.
kita tinggal menjumlahkan antara determinan ini, lalu kita jumlahkan, didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita menjumlahkan ini, maka didapatkan hasil yaitu min 29i tambah 11j tambah 5k. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut antara dua vektor. Pertanyaannya adalah, tentukan besaran sudut antara dua vektor tersebut. Vektor U sama dengan 3i tambah 3j. Vektor V sama dengan 4i tambah 4j. Cara penyelesaiannya adalah cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V per besaran U dikali besaran V. Jadikan vektor kolom sama dengan vektor U 33, vektor V 44. Jadi per di mutlak dijadikan akar 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikali akar dari V 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jadinya sama dengan 12 ditambah 12 per akar dari 3 sama dengan 9, akar dari 3 pangkat 2 sama dengan 9, akar dari 4 sama dengan 16. Jadinya sama dengan 24 per akar dari 9 ditambah akar dari 9 sama dengan 18, akar dari 16 sama dengan 32. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dari 18 dikali 32 sama dengan 574. Akar dari 574 adalah 24. Jadi hasilnya 1. Cos theta sama dengan 1. Cos theta dari 1 sama dengan 0 derajat. Jadi theta sama dengan 0 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norm vektor atau besaran vektor ke norm vektor. Selanjutnya vektor U sama dengan V1 dan V2 menjadi komponen vektor U sama dengan dijadikan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Digambarkan adalah, jadi ini V1 ke atas V2, di sini Y dan di sini X. Di sini adalah vektor V. Hasilnya adalah besaran vektor U kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Di bawahnya adalah komponen vektor U sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Itu cara mencari dari norm vektor. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak. Jarak antaranya adalah min 2,7 dan 3,1. Cara mencari jarak adalah X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. X, Y sama dengan komponen dari jarak. Jadi min 2,7 sama dengan X1 sama dengan min 2, Y1 sama dengan 7. Dan 3,1 sama dengan X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 1. Caranya adalah jarak sama dengan akar dari X2 sama dengan 3 dikurang X1 sama dengan min 2 kuadrat ditambah Y2 sama dengan 1 dikurang Y1 sama dengan 7 kuadrat. Dan mendapatkan hasil dari akar 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat sama dengan akar dari sama dengan akar 25 ditambah 36 sama dengan akar 36 hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ortogonal yang dimana diketahui A dot B sama dengan 3A1B1 ditambah 4A2B2 ditambah 5A3 dikali B3. Di sini nilai vektor A-nya 375, sedangkan vektor B-nya 254. Jadi kita masukkan A dot B sama dengan 3
dikali 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 7 tambah 5 dikali 5 ditambah 5 kali 5 kali 4. Jadi hasilnya itu hasil dari 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18. Hasil dari 4 kali 7 kali 5 sama dengan 140. Hasil dari 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100. Kita jumlahkan jadi hasilnya 258. Jadi nilai norm A sama dengan akar 3 dikali 3 kali 3 ditambah 4 dikali 7 kali 7 tambah 5 kali 5 kali 5. Dapat hasil dari 3 kali 3 kali 3 ini, A1-nya itu dari vektor A ini tersebut. Jadi hasil dari perkalian ini sama dengan akar 27 ditambah 196 ditambah 125. Kita jumlahkan dari hasil akar hasilnya akar 348. Hasil dari akarnya yaitu 18,6. Sedangkan norm B sama dengan akar 3 dikali 2 kali 2 ditambah 4 dikali 5 kali 5 ditambah 5 dikali 4. Nilai 2 dikali 2, 5, 5, dan 4 ini dari vektor B. Jadi hasilnya itu akar 12 ditambah 100 ditambah 80. Kita jumlahkan jadinya akar 192. Kita akarkan jadinya 13,8. Selanjutnya yaitu proyeksi A terhadap B. Yaitu rumusnya vektor A dikali vektor B bernorm vektor B kuadrat dikali vektor A. Dikarenakan hasil vektor A dot B sudah ada di ortogonal sebelumnya, jadi tinggal kita masukkan saja, itu hasilnya 258 per, dikarenakan vektor norm vektor B sudah ada di soal sebelumnya, kita masukkan saja yaitu 192 vektor A. Jadi kita bagi 258 per 192, hasilnya 1,34. Nilai dari vektor A tadi 3,75. Kita kalikan ke dalam 1,34 dikali 3 hasilnya 4,02. Selanjutnya 1,34 dikali 7 hasilnya 9,38. Dan juga 1,34 dikali 5 hasilnya 6,7. Jadi ini hasil dari proyeksi A terhadap B. Selanjutnya yaitu proyeksi B terhadap A. Proyeksi B terhadap A ini hampir sama dengan proyeksi A terhadap B. Yang membedakannya itu adalah norm B yang sebelumnya itu dikeluarkan, sedangkan norm A nya dimasukkan. Jadi A dot B per norm A kuadrat dikali vektor B. Hasil sebelumnya sudah kita ketahui yaitu 258. Dan juga hasil sebelumnya norm A nya itu 348. Terus nilai dari vektor B nya itu 2, 5, dan 4. Kita bagi 258 dibagi 348 hasilnya 0,74. Kita turunkan 2,54 ini. Terus kita kalikan ke dalam 0,74 dikali 2 hasilnya 1,48. Seterusnya 0,74 dikali 5 hasilnya 3,7. Dan juga 0,74 dikali 4 hasilnya 2,96. Jadi ini hasil dari proyeksi B terhadap A.